إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان حفظكم الله الحمد لله kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang selalu memudahkan bagi kita untuk belajar dan menuntut ilmu, karena sesungguhnya di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah mudahkan segala sesuatu untuk mendekatkan diri dia kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berharap Allah akan membimbing kita, menjaga kita, serta memberikan kepada kita taufik di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena sesungguhnya seseorang dikatakan berilmu apabila dia mampu menjalankan dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari olehnya. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang bisa yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman hafizakumullah, salawat bersambung salam kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dan perjuangan untuk membawa umat kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat kita butuhkan, dan nasihat ini bukanlah nasihat untuk orang lain. Nasihat ini bukan kita berikan untuk orang di seberang sana atau untuk saudara-saudara kita selain keluarga dan famili kita, namun nasihat itu tertuju untuk diri kita, tertuju untuk setiap hamba yang ingin kembali mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat mahal untuk setiap insan yang ingin mulia, untuk setiap insan yang ingin segera mendapatkan ampunan Allah, untuk setiap insan yang ingin menggapai surga, untuk setiap insan yang merindukan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, di awal mesti kita ingat bahwa kita semua adalah hamba Allah yang berdosa, hamba Allah yang senantiasa luput dan salah, hamba Allah yang selalu alpah. Maka ketika kita menyadari ini semua, hendaklah kita segera mengambil langkah untuk kembali kepada Sang Kuasa Allahu Jalla wa'ala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Jabbar, Allah yang Maha atas segala sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla membuka kepada kita pintu-pintu kebaikannya. Allah dengan segala kasih sayangnya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya mengatakan, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah
yang menerima taubat dari hambanya, yang memaafkan atas segala kesalahannya dan mengetahui apa yang dilakukan olehnya. Ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. Qala Ibnu Abbas, an awliyaihi wa ahli ta'atihi. Allah akan selalu membuka pintu maaf kepada kekasih-kekasihnya, kepada hamba-hambanya yang senantiasa ingin menjemput kemuliaan di sisinya, dan kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri dengan ketaatan kepadanya. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wahai saudara-saudariku, wahai pelaku maksiat, maka marilah kita bertaubat. Masih ada harapan, masih ada secerca kabar gembira, masih ada kebaikan-kebaikan di mana Allah Azza wa Jalla akan memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan, wahai hambaku yang telah banyak melakukan maksiat, yang telah melalaikan dirinya atas ketaatan kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Penyayang. Para ulama menyebutkan bahwa Allah akan mengampunkan seluruh dosa adalah dosa orang-orang yang bertaubat kepada Allah sebelum ajal tiba kepadanya, sebelum kematian mendekatinya, sebelum nyawa di kerongkongan, maka segeralah kembali kepada Allah. Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Allah membuka pintu maaf yang seluas-luasnya bagi kita yang senantiasa bermaksiat, bagi kita yang senantiasa berdosa, bagi kita senantiasa meninggalkan kebaikan dan ketaatan serta perintah Allah dan Rasulnya. Maka dalam selang beberapa waktu, dalam hitungan hari, Ramadan akan tiba kepada kita. Ramadan akan mendatangi kita. Ramadan akan mengawali hari mulianya. Maka apakah kita tetap di dalam kemaksiatan? Apakah kita tetap dalam larutnya dosa? Apakah kita tetap di dalam kubangan maksiat? Apakah kita tetap di dalam keburukan dan kemaksiatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, mengatakan dalam sebuah hadisnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatinu wa marratul jin, maka syaitan akan dibelenggu. Wa ghalliqat abwabun niran, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak akan dibukakan satu pintu dari pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakannya pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satupun pintu dari pintu surga. Wa yunadi munadin ya baghil khairi aqbil, dan akan ada suara yang memanggil, wahai para pecinta kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pendosa, maka berhentilah dan bertaubatlah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah, maka Allah membebaskan setiap hamba di malam bulan suci neraka,
dan itu terjadi setiap malamnya. Allahu Akbar. Allah membelenggu para syaitan, membelenggu jalan-jalan keburukan. Bahkan Allah akan menutup pintu-pintu neraka dan tidak akan dibukakan pintu satupun dari pintu neraka. Dan Allah akan membukakan pintu surga dan akan ada suara yang selalu memanggil, wa ya ba'il khairi aqbil. Wahai para pencinta kebaikan, maka bersegeralah Anda untuk datang dan masuk dalam bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini, mari kita lihat, wahai saudara-saudariku, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, wahai para pecinta kebaikan, dan wahai orang-orang yang ingin kemuliaan, dan wahai saudara-saudaraku yang larut dalam kemaksiatan, yang hanyut dengan dosa, yang hanyut dengan cita-cita dan angan-angan, yang hanyut di dalam kubangan dan lumpuran dengan lumpur maksiat dan dosa. Maka marilah kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita musim-musim kebaikan, memberikan kepada kita waktu-waktu yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman, yang menghabiskan waktu di tengah malam untuk bermaksiat. Allah memanggil hamba-hambanya yang selalu menuangkan khamar, yang selalu duduk dengan para wanita penzina, yang ditemani dengan musik dan para penyanyi, dan yang senantiasa menjauhkan kalamullah. Maka ingatlah firman Allah, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang senantiasa melalaikan diri dan waktunya, maka ingatlah sesungguhnya rahmat Allah sangat luas dan rahmat Allah sangat terbuka untuk kita, dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Di dalam sebuah syair disebutkan, ya man asaituka jahilan fasatartani, wahai zat yang aku senantiasa durhakai dengan kebodohan, maka engkau menutupi seluruh aibku. Wa taruddu hina usiu bil ihsan, dan engkau balas aku dengan kebaikan di saat aku melakukan maksiat dan dosa kepadamu. Kam ji'tu babaka sa'ilan fa ajabtani, betapa banyak aku mendatangi pintumu dengan harapan dan permintaan, maka engkau kabulkan. Min qabli hatta ayyakula lisani, sebelum lisanku berucap minta ampun kepadamu. Wal yawmu ji'tuka taiban mustaghfiran, hari ini aku datang kepadamu dengan bertaubat dan minta ampun. Bi qalbi lil huda nadani, sesuatu yang ada di hatiku dan petunjuk yang selalu mengiringiku. In lam akun lil afwi ahlan khaliki, jika aku tidak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan maaf wahai Rabbku. Fala anta ahlul afi wal ghufrani, maka engkau sesungguhnya maha pengampun dan maha pemaaf. Faqbal bi fadlika taubatal qalbi alladhi qad jaa harban min dujal isyani, maka terimalah taubat hatiku dari sisimu yang mulia, yang datang lari dari durjananya kemaksiatan. Waj'al fi wajhil khataya thabitan salban qawiyya thabital imani, dan jadikanlah di hadapan maksiat hatiku itu tetap teguh, hatiku tetap kokoh, hatiku tetap kuat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghi syari aqsir, wahai para pecinta, wahai para pendosa, maka berhentilah. Wahai orang-orang yang senantiasa ketika bulan suci Ramadan ketika bulan suci Ramadan datang, maka dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang ketika Ramadan tiba, dia tidak melaksanakan ibadah siam yang mulia. Ingatlah sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Umamah menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah berkata,
baina ana naim idh atani rajulani. Ketika aku dalam keadaan tidur, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang. Fa akhadha bi dhab'i, dan keduanya mengajakku, menarikku untuk fa ataya bi jabalan wa'ra, dan untuk menaiki sebuah bukit yang sangat terjal. Faqala li, dan keduanya berkata, is'ad, maka naiklah kamu. Faqultu inni la utiquhu, sungguh aku tidak mampu. Faqala, keduanya berkata, inna sanusahiluhu laka, sungguh kami akan mudahkan kamu. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza ana bi aswatin syadidatin. Ketika aku sampai di puncak bukit yang tinggi, maka aku mendengarkan suara perkikan yang sangat kuat. Faqultu ma hadhil aswat, suara apakah ini? Qalu hadha wara'u ahlin nar. Mereka mengatakan ini adalah perkikan suara kerasnya penduduk neraka. Tsumman tuliqa bi, kemudian aku dibawa. Fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum. Tiba-tiba aku dibawa ke sebuah kelompok orang yang bergantungan, yang digantung dengan urat betis mereka, dan sementara robek tasilu asdaquhum dama, dan mengalirkan darah-darah. Qala qultu man haula, siapa mereka itu? Qala haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum saatnya. Artinya mereka berbuka sebelum datang waktu maghrib. Artinya orang-orang yang tidak berpuasa. Fa idza kana may yuftiru qabla al-maghrib yu'allaq bi rijlihi wa ra'suhu ila asfal. Apabila orang-orang yang berbuka sebelum saatnya, mereka akan digantung oleh Allah sedangkan kepalanya mengarah ke bumi dan kakinya mengarah ke atas. Maka kemudian bagaimana orang-orang yang senantiasa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Wahai saudaraku, wahai para pecinta maksiat, wahai para pelaku dosa, bertaubatlah anda, bertaubatlah segera agar Allah Subhanahu wa taala membuka dan menaikkan derajat kita. Wahai saudara-saudariku, yang bulan suci Ramadan tiba, dia senantiasa lalai dan meninggalkan ibadah salatnya. Sesungguhnya Ramadan merupakan waktu yang sangat indah untuk menjaga rukun-rukun agama dan merupakan syiar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan kepada kita tentang perintah ibadah salat, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam banyak sabdanya anjuran-anjuran untuk melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang meninggalkan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku dalam genggamannya, "laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab." Aku ingin perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. "Tsumma amuru bis salati fayunada biha." Dan aku perintahkan agar dikumandangkan azan untuk salat. "Tsumma amura rajulan fayaumun nas." Dan aku perintahkan orang untuk mengimami di dalam salat. "Tsumma ukhalifa ila aqwamin fa uharriqa alaihim buyutahum." Dan aku mendatangi orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah dan aku bakar rumah mereka. Yang mengatakan ini adalah disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah tabaraka wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Adalah orang yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala bahwa dia merasakan kesulitan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dia sangat penuh perhatian terhadap hidayah umatnya.
Dia sangat penuh perhatian terhadap keselamatan umatnya. Dan dia terhadap orang beriman maha santun dan maha penyayang. Namun ketika ibadah salat dilalaikan, dia mengatakan, aku akan perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku perintahkan azan untuk dikumandangkan, dan aku perintahkan orang untuk mengimami salat, dan aku datangi rumah orang-orang yang tidak menunaikan salat berjamaah, aku bakar. Wahai saudara-saudariku, wahai para pendosa, segeralah bertaubat. Wahai saudaraku yang melalaikan ibadah salat, maka ketahuilah bahwa salat merupakan ibadah yang agung dan ibadah yang sangat tinggi nilainya, bahkan amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Maka mari kita bersama-sama menghentikan langkah maksiat kita dan bersegera kembali lari kepada Allah agar kita ingin selamat, agar kita mulia di sisinya. Wahai para pendosa, wahai orang-orang yang senantiasa lisannya tidak terjaga, wahai orang-orang yang mudah untuk berdusta, wahai orang-orang yang senantiasa merendahkan agama Allah dan menghinakannya. Betapa banyak orang yang berkata dengan kata-kata yang tanpa ia sadari ketika dia berucap, sehingga kata-kata itu akan membawanya kepada neraka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan." Sesungguhnya ada orang yang berkata yang tidak memperdulikan ucapannya. Yahwi biha finnar, ternyata ucapan itu yang akan menggiring dia ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, mengantarkan dia sejauh antara timur dan barat. Maka betapa banyak orang yang berkata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa banyaknya orang-orang yang melakukan itu sehingga tanpa dia sadari dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya ibadah siyam memiliki pengaruh besar terhadap penjagaan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, kata-kata dusta, perkataan-perkataan yang tidak baik di selama bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya Allah tidak perlu kepada orang yang meninggalkan makan dan minum. Ibadah puasa tidak akan bernilai sedikit pun. Ibadah siamnya tidak akan dilihat Allah dan tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya selama qauluz zur dan perkataan-perkataan buruk dan perkataan-perkataan dusta senantiasa menghiasi lisannya. Wahai saudara-saudariku yang senantiasa menggunakan mata dan telinganya dalam maksiat, yang senantiasa terfitnah oleh para wanita, para penyanyi, para penghibur. Wahai saudara-saudariku yang senantiasa menghiasi harinya dengan alat-alat musik. Wahai saudara dan saudariku yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada suara-suara yang menjauhkan diri kita kepada Sang Kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, kutiba 'ala ibni adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la muhalata fal ainani zinahuma an-nazar. Nabi menyebutkan bahwa setiap anak Adam ini akan ada ketentuan untuk berdosanya. Maka Nabi menyebutkan kedua mata berzina, dan zina mata itu adalah melihat. Wal uzunani zinahumal istima', dan zinanya telinga itu adalah dengan cara mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, dan zinanya lisan dengan berbicara. Wal yadu zinahal batsh, dan zinanya tangan dengan memegang. War rijulu zinahat khut, dan kaki kita zinanya dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati selalu berangan-angan. Wa yusaddiqu dzalikal faraju wa yukadzibhu, dan kemudian dibenarkan oleh kemaluan kita dan atau ditolak dan didustainya. Artinya bahwa anggota tubuh kita, hadirin hadirat, ikhwatul iman hafizakumullah,
ada potensi untuk melakukan maksiat, ada potensi untuk melakukan dosa, melakukan perzinahan, maka dengan ibadah siam insya Allah kita akan terjaga. Dengan ibadah siam insya Allah kita akan selamat. Maka wahai saudara-saudariku yang selalu melepaskan pandangan, yang selalu membuka telinganya kepada apa saja yang didengar, wahai saudaraku yang selalu melepaskan ucapannya, maka marilah kita ingat bahwa ternyata setiap anggota tubuh kita ada potensi maksiat dan dosanya. Maka berhati-hatilah kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat dialog penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Hari di mana Allah kumpulkan musuh-musuhnya ke dalam neraka. Hatta idza ma ja'uha, sampai mereka sudah masuk ke dalamnya, syahida alaihim sam'uhum, dan pendengaran mereka memberikan saksi, wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pendengaran, penglihatan, kulit memberikan persaksian terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Dialah Allah yang telah bisa menjadikan sesuatu berbicara, maka dia pun menjadikan kami mampu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian pertama kalinya, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Wa ma kuntum tastatirun, dan kalian tidak akan bisa berlindung. Ayashhada alaikum sam'ukum, terhadap persaksian yang diberikan atas kalian oleh pendengaran kalian. Wala absarukum, juga tidak persaksian penglihatan kalian. Wala juludukum, dan juga tidak persaksian kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Namun kalian berprasangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Walakin wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum, dan itulah prasangka kalian kepada Rabb kalian. Ardakum fasbahtum minal khasirin, kemudian kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dengan prasangka itu kalian akan binasa, dan kalian termasuk kepada orang-orang yang merugi. Beginilah penyesalan yang sangat dalam orang-orang yang tidak memanfaatkan anggota tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Beginilah penyesalan yang sangat dalam terhadap orang yang tidak menjaga matanya, yang tidak bisa menjaga pendengarannya, yang tidak bisa menjaga lisannya, yang tidak bisa menjaga kulitnya, anggota tubuhnya. Sehingga mereka itu akan bersaksi nanti di hari kiamat di hadapan Allah atas apa yang mereka lakukan. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa menjaga, berlatih untuk melihat, menjaga pandangan, menjaga telinga, serta menjaga lisan kita. Wahai saudara-saudariku, wahai para pelaku, wahai para pendosa, wahai para yang selalu, wahai saudara-saudariku yang selalu meninggalkan Al-Quranul Karim, maka bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menyebutnya sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan di mana Allah tabaraka wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Maka bulan ini kepada Al-Quran, bulan di mana kita harus mendekati kalamur Rahman, bulan di mana kita menikmati hidangan-hidangan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap ayat dan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janganlah kita termasuk kepada orang-orang yang disebutkan Allah di dalam ayatnya, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan, menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Maka
Mari kita senantiasa berharap rahmat dan taufiknya agar kita diberikan kemudahan Allah, kemudahan untuk bisa berdekat-dekat dengan Al-Quran dan menjadi teman setia setiap hari dan detik kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Wahai saudaraku, wahai saudariku, wahai para pelaku maksiat yang senantiasa memudahkan di dalam, yang senantiasa melakukan maksiat, yang senantiasa melangkahkan kakinya kepada tempat-tempat maksiat, maka marilah kita segera hentikan dan larilah kita segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di bulan suci Ramadan, mari kita berhati-hati dari orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Mari kita berhati-hati dari orang-orang yang akan mencuri waktu yang sangat indah itu. Dari orang-orang yang akan menghalangi kita dari ampunan Allah. Mari kita berhati-hati dari orang-orang yang akan menghalangi kita dari pembebasan neraka Allah. Dan ketahuilah mereka itu nanti di hari kiamat kelak, ketika dihadapkan kepada Allah, mereka semuanya akan berlepas diri. Mereka semuanya akan lari. Mereka semuanya akan mengatakan bahwa kalianlah yang bersalah. Maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah dan dialog orang-orang yang mengajak kepada keburukan dan orang-orang yang korban dalam kemaksiatan. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim. Jika kamu melihat orang-orang yang zalim yang dihadapkan kepada Allah, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul, masing-masing akan melemparkan ucapan kepada yang lainnya. Yaqulu alladhina sud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang bermaksiat yang diajak akan berkata kepada orang-orang yang kuat dan sombong, kalaulah tidak karena kalian, maka kami akan termasuk kepada orang-orang yang beriman. Sebuah penyesalan dari orang-orang yang diajak, yang dulunya diajak dengan maksiat, diajak kepada dosa, diajak kepada kelalaian, diajak kepada segala sesuatu yang diharamkan Allah. Ternyata orang-orang yang menjadi korban, ya orang-orang yang menjadi jauh dari rahmat Allah, dari hidayah Allah, akan berkata dari kiamat kelak, akan melemparkan ucapan kepada orang yang mengajak, sebuah kalimat penyesalan, kalaulah tidak karena kalian kami termasuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kemudian orang-orang yang sombong itu juga berkata, wa qala alladhina istakbaru lilladhina sud'ifu. Orang-orang yang sombong akan berkata kepada orang-orang yang lemah, anahnu sadatnakum, kamikah yang menghalangi kalian, kamikah yang melencengkan kalian, anahnu sadatnakum anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Kamikah yang melencengkan kalian dari petunjuk setelah datangnya petunjuk itu kepada kalian? Bal kuntum mujrimin. Sungguh kalian adalah orang-orang yang pendosa, kata mereka. Coba kita lihat hadirin hadirat, tidak ada satupun yang mau mengaku bahwa dialah penyebab, dan tidak ada satupun yang mau kalau dialah yang menjadi orang utama mengiring kepada maksiat. Tidak. Tetapi dia mengatakan, bal kuntum mujrimin. Tapi kalianlah sendiri pendosa. Kalianlah sendiri pelakunya. Kalianlah sendiri orang yang terpedaya. Kalianlah sendiri orang-orang yang hanyut dengan dosa. Tidak ada satupun orang yang akan mengaku, betul kami yang mengajak kalian. Tidak. Tetapi mereka akan mengatakan, melemparkan dosa itu kepada diri kita masing-masing. Maka kemudian orang-orang yang lemah kembali berkata, wa qala alladhina sud'ifu lilladhina istakbaru. Orang-orang yang lemah kembali berkata kepada orang-orang yang kuat, kepada orang-orang yang sombong, bal makrul laili wan nahari istamuruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'ul adab. Bahkan makar yang kalian lakukan di malam hari dan di siang hari, dan kalian merayu kami agar kami selalu kufur kepada Allah.
dan menjadikan syarikat baginya, dan mereka seraya mengatakan wa asarun nadamata, dan mereka menyesal lamma ra'ul adab, dan mereka menyesal ketika azab itu dihadapkan kepada mereka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wahai saudara-saudariku, wahai para pecinta, wahai para pelaku maksiat, maka sebelum hari itu tiba, sebelum saat itu datang, sebelum kata-kata itu dilemparkan kepada anda, maka segeralah kembali bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah, ketuklah pintu Allah, mohonlah kepadanya kemudahan, mohonlah kepadanya ampunan, mohonlah kepadanya rahmat, karena sesungguhnya Allah selalu memberikan pintu maaf kepada kita. Sesungguhnya Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dan ampunan. Maka itu, sebelum penyesalan di hari kiamat kelak, maka lebih baik kita menyesal di dunia. Sebelum penyesalan di hadapan Sang Rabb pencipta alam, maka mari kita menyesali diri di dunia ini sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan ditebarkannya rahmat dan kebaikan. Maka mari kita jemput ampunan Allah. Mari kita nikmati hidangan Allah, dan mari kita ambil kebaikan dan keberkahan Allah semai yang Allah taburkan di bulan suci Ramadan. Dan marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita, sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma ahal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbuhu wa tardahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fil lana ma salafa wa kana min adh-dhunubi wal khataaya wal isyan. Allahumma ja'al syahr izzin wa nasrin lil islami wal muslimin fi kulli makan. Allahumma wa'inna fihi ala siyami wal qiyam waj'alna mimman yasumahu wa yaqumahu imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami dengan penuh keamanan dan keimanan, keselamatan dan taufik terhadap apa yang Engkau ridhai, wahai Rabb yang maha mulia. Dosa kami yang telah lewat dan dosa-dosa kami yang akan datang, dan jadikanlah bulan kemuliaan dan pertolongan serta kemenangan bagi orang-orang Islam dan orang-orang beriman di setiap tempat dimanapun berada. Dan jadikanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, dan tolonglah kami ya Allah untuk bisa melaksanakan puasa dan untuk bisa mendirikan malamnya dengan qiyam. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpuasa dan mendirikan malam dengan penuh iman dan harapan ampunan di sisimu ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita usia dan kesempatan serta taufik di dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal yang mulia. Oleh itu, wahai saudara-saudariku, nasihat ini bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri kita, untuk diri kami dan kita semua yang mendengarkan kajian ini. Maka ketuklah pintu Allah, segeralah kembali kepadanya. Jangan kita pernah merasa berputus asa, karena sesungguhnya Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita menutup kajian di kesempatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di akun pribadi Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Rizallahu Ta'ala dari Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz? Nah, saya seorang istri yang sudah berkali-kali mengingatkan suami untuk meninggalkan hal-hal yang haram atau menjauhkan hal-hal yang haram seperti musik dan segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih saja sulit untuk memberitahukannya. Anda tidak bosan-bosan untuk tetap menasihati mereka, Ustaz. Apakah Anda sudah terbebas dari kewajiban untuk mengingatkan bila mereka tetap melakukan maksiat? Apa, Ustaz?
Jazakallah khairan ukhti al-karimah atas pertanyaannya. Dan pertama saya sampaikan barakallahu fik, semoga Allah senantiasa memberkahi keluarganya dan keturunannya. Dan ini merupakan salah satu tanda orang beriman yang selalu berusaha mengingatkan atas perintah Allah dan selalu menyelamatkan diri dan keluarganya dari segala bentuk maksiat dan dosa. Salah satu ciri orang-orang yang beriman yang akan selamat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa memberi nasihat dan mengingatkan di dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya orang-orang itu sudah berada dalam kerugian kecuali pertama orang beriman, kemudian orang-orang yang beriman dan menghiasi diri dengan amal saleh dan ketaatan dan senantiasa menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran. Maka alhamdulillah ini adalah sebuah usaha dan amal yang mulia. Mohonlah kepada Allah agar senantiasa dikuatkan dan dikokohkan di jalannya, dan mohonlah kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menyampaikannya, serta mohonlah kepada Allah agar diberikan kesabaran di dalam berdakwah dan menyampaikan agamanya. Adapun perihal yang ditanyakan bahwa seorang istri telah mengingatkan suaminya dari perkara-perkara maksiat dan dosa, ini merupakan salah satu kunci daripada kunci kebaikan rumah tangga, di mana Allah akan memberkahi rumah tangga dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang senantiasa memberikan nasihat di dalam kebaikan. Dan pertama, dan untuk ukhti al-fadilah yang menanyakan, pertama, janganlah pernah berputus asa. Ya, janganlah pernah berputus asa dari apa yang diusahakan, seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah akan mengampuni dosa dari setiap hamba. Ya, sebagaimana Allah katakan, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Apa saja, wa ya'fu anis sayyi'at, apa saja, meskipun dia termasuk orang yang deman, yang suka dengan musik, walaupun mungkin dia orang yang senantiasa bergelimang dengan riba, walaupun dia senantiasa bergelimang dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, termasuk orang yang durhaka kepada orang tua, yang selalu mencari jalan yang haram dan lain sebagainya, ingat bahwa Allah akan mengampunkan dosa hambanya dan memaafkan atas segala kesalahan-kesalahannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka jangan berputus asa, teruslah usaha dan bersabarlah di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ada hal yang mesti kita ingat, bahwa kepada suami mesti ada cara dan ada waktu yang bisa kita menyampaikan. Karena dalam kehidupan suami istri terkadang ada hal-hal yang dimana suami agak merasa lebih daripada kita. Karena memang Allah sudah katakan bahwa laki-laki itu Allah lebihkan dari perempuan. Namun ketika maksiat itu hadir di tengah-tengah keluarga, maka seorang istri hendaklah bijak di dalam memperbaiki kondisi. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada kita, ya sampaikanlah dengan cara bil hikmah, ya sampaikanlah dengan cara yang bijak, ya kemudian berikanlah nasihat yang baik kepadanya, dan berdialoglah dengan cara yang baik pula. Di antara cara yang baik yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika saat-saat sebelum tidur, maka nasihatilah dari hati yang paling dalam dengan harapan yang besar kepada Allah. Allah akan merubah dan Allah akan menjadikan dia orang-orang yang sadar kepada agamanya. Dan jangan berputus asa, insya Allah itu akan menjadi baik. Apakah saya termasuk kepada orang yang telah terbebas? Jika seandainya segala hal yang telah dilakukan, dalil telah disampaikan, hujjah telah dibawakan, kemudian bahkan nasihat senantiasa didengungkan, kemudian buku-buku tentang itu telah dihadiahkan, ya, sikap akhlak seorang istri telah dicontohkan, tetap menghormat dan mengagungkan serta memuliakan suami, maka
ma 'alaika ilal balagh, ma 'alaika ilal balagh, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya menyampaikan. Sedangkan perubahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di hatinya adalah genggaman, di hati Allah, hatinya adalah dalam genggaman Allah tabaraka wa taala. Maka Allah yang akan membolak-balikkan, Allah akan mengokohkan. Maka mintalah doa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalba zawji ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qalbi zawji ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hati suamiku dalam agamamu. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka jadikanlah hati suamiku kokoh di dalam ketaatan kepadamu. Maka lakukanlah hal ini semua, insya-Allah kita akan termasuk orang-orang yang mulia di sisinya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan sekaligus pertanyaan tersebut merupakan sesi terakhir untuk kajian kita di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk antum yang sudah bertanya melalui pesan singkat di akun pribadi Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Hafizahullah Ta'ala. Apa untuk semua salah kata regular bicara, jangan sampai lupa setelah ini kita akan mengikuti program TNT Quran, yaitu Tajwid dan Talaqi Quran, insyaallah bersama Ustaz Fajri Al-Baktisar SUD. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.